Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Sebelum masuk ke pembahasan soal, kakak mau ngingetin lagi, bagi yang mau join les Permaba UNJ 2022, kalian bisa langsung klik link pendaftaran yang ada di deskripsi video ini ya. Di video kali ini, kita akan bahas tentang soal Permaba UNJ 2021. Jadi di sini ada soal perjalanan dari rumah ke sekolah ditempuh oleh Alwan dengan mengendarai sepeda dalam waktu 48 menit. Berarti di sini 48 menit dengan kecepatan 15 km per jam dan tiba di sekolah pada pukul 6.30. Lalu, jika besok ia akan tiba di sekolah pada waktu yang sama, berarti tibanya di waktu yang sama, yaitu 6.30. Namun mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam, maka Alwan harus berangkat dari rumah pukul gitu ya. Jadi di sini yang diketahui pertama itu dia menempuh waktu 48 menit gitu ya, dengan kecepatannya 15 km per jam gitu ya. Nah, lalu dia itu besok harinya tibanya di pukul yang sama, yaitu pukul 6.30, tapi dengan kecepatan yang berbeda. Kecepatannya itu 10 km per jam gitu kan. Nah, berarti di sini karena waktu tibanya itu sama 6.30, sedangkan kan di hari besoknya dia itu kecepatannya 10 km. Nah, berarti kita harus tahu dong waktunya berapa ketika 10 km, sedangkan yang diketahui di hari pertamanya dia itu 48 menit dengan kecepatannya 15. Nah, berarti berapa menit yang dibutuhkan ketika kecepatannya cuma 10 km per jam gitu. Nah, soal seperti ini itu dia masuk ke materi perbandingan gitu. Di sini kakak singgung sedikit, di materi perbandingan itu ada dua gitu ya. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Oke. Bedanya apa antara senilai sama berbalik nilai? Misalnya di sini ada dua variabel. Misalnya ada variabel X sama variabel Y gitu. Nah, jika perbandingan itu senilai, dikatakan senilai, jika misalnya variabel X itu meningkat, maka variabel Y-nya juga akan meningkat gitu. Nah, ketika variabel X-nya turun, berarti dia akan turun juga variabel Y-nya. Itu yang dinamakan senilai gitu. Nah, beda sama yang berbalik nilai. Misalnya, variabel X-nya meningkat, berarti variabel Y-nya di sini malah menurun. Atau kebalikan, misalnya variabel X-nya itu menurun, berarti variabel Y-nya itu meningkat gitu. Ini untuk yang berbalik nilai gitu. Nah, pertanyaannya nomor 12 ini antara waktu sama kecepatan dia itu bersenilai atau berbalik nilai gitu kan. Nah, sekarang misalin ini variabel X, di sini variabel Y gitu. Logikanya kita lihat yang variabel Y-nya dulu. Variabelnya Y-nya itu dari kecepatannya 15, lalu yang kedua itu kecepatannya 10, berarti dia menurun kan. Nah, sedangkan X-nya di sini, variabel X-nya waktunya itu dia meningkat atau menurun. Logikanya gini, ketika dia kecepatannya 15 km, dia butuh waktu 48 menit. Nah, ketika kecepatannya diperlambat 10 km, otomatis waktunya akan malah makin lama, ya kan? Berarti di sini untuk yang 10 km ini berarti dia butuh waktu yang lebih lama. Berarti di sini dia jadinya malah meningkat. Variabel Y-nya menurun, variabel X-nya meningkat. Berarti dia termasuk perbandingan yang berbalik nilai. Gitu ya. Cara ngitungnya gimana? Kalau yang untuk senilai sama yang berbalik nilai. Yang senilai. Ini yang berbalik nilai gitu ya. Tadi misalnya ada variabel X sama Y, berarti di sini ada X1,
berarti ketika X1 dia datanya Y1, berarti ketika X2 dia datanya Y2. Nah, untuk cari yang senilai, ngitungnya tinggal X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Itu untuk yang senilai. Sedangkan untuk yang berbalik nilai, ketika ada X1 maka dia datanya Y1, ketika X2 dia Y2. Karena berbalik nilai berarti dia tinggal dibalik, berarti X1 per X2 sama dengan, kan harusnya Y1 per Y2 kalau yang senilai. Nah, karena berbalik nilai berarti kita balik, berarti jadinya Y2 per Y1. Oke, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, di soal tadi, balik lagi. Oke. Ketika 48 menit, dia itu waktunya 15 km. Berarti gini kan, ketika 48 dia di sini 15. Lalu yang ditanya ini misalin X, berarti di sini ada X, lalu di sini 10. Kan ini tadi kita tahu dia berbalik nilai, berarti karena dia berbalik nilai 48 per X sama dengan, harusnya 15 per 10, karena berbalik nilai berarti dia tinggal diganti 10 per 15. Oke, gitu ya. Berarti lanjut aja kita hitung. Itu jadinya di sini 48 dikali 15 sama dengan 10 dikali X, gitu ya. Nah, ini nggak usah kita hitung dulu, langsung aja nanti kita coret-coret yang bisa dicoret. Kita sederhanain, berarti di sini X, 10-nya pindah. 15 sama 10 sama-sama dibagi 5, sisa 2, sisa 3. Antara 48 sama 2 jadinya 24. Berarti sisa 24 kali 3 sama dengan X. Maka di sini X kita nemu 72 sama dengan X. Gitu. Berarti waktu tempuh dia ketika 10 km itu jawabannya adalah 72 menit. Gitu. Nah, sekarang 72 menit itu sama dengan berapa jam? Kan 1 jam 60 menit. Berarti ketika 72 menit dia itu 1 jam lebih 12 menit. Gitu ya. 1 jam lebih 12 menit itu waktu tempuh dia untuk 10 km tadi kecepatannya. Nah, kan dia itu mau sampainya jam 6.30, berarti dia berangkat dari rumah itu pukul berapa? Sedangkan waktu tempuhnya dia itu 1 jam 20 menit. Berarti 06.30 waktu sampai dikurang waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya adalah 1 jam 12 menit. Gitu, tinggal dikurang. Tadi ini waktu sampai. Oke, dan yang ini tadi 1 jam 12 menit itu adalah waktu tempuhnya. Oke, 0 dikurang 2, 10 kurang 2, 8. Berarti ini sisa 1, ini 5. Berarti dia harus berangkat pukul 5:18 menit. Gitu. Ini waktu dia harus berangkat. 05.18, jam 5:18 gitu. Berarti kalau ada nemu soal seperti ini itu kita pakai yang perbandingan. Ingat, perbandingan ada 2, perbandingan senilai dan yang berbalik nilai gitu ya. Oke, semoga kalau nemu soal tipe seperti ini kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Terus support channel ini ya dengan cara subscribe akun ini, dan jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.